Ini kalau kita jumpai telur yang kayak gini, ditanya apal itu. Telur sebelah mana? Mana apal itu? Itu udah paham pasti. Kayak gendong dia. Ini secara naluri udah paham ini Pak sama masing-masing ayam. udah paham gitu. Iya, biasanya seperti itu. Artinya ini Pak, udah menyatu gitu sama ayam. Menjadi bahan oplosan sudah jadi 143 kg. Ini perbandingan 1 sak kalau 2 sak ini. Ini formulasi pakan yang memang sudah dibuat dari dokter hewan. Nah, tentang kaitannya manajerial ternak ayam itu memang di Segura Saba itu memang ya masyarakatnya sudah lama untuk peternak ayam dan ada dokter spesialis hewannya. Kalau hitung-hitungan dari saya itu Pak, untuk penjualan di angka 20.790 itu sudah menguntungkan. TikTok balik desa ya, mau balik dia. Aku mau ayam apa? Ini apa? Kena matahari dari situ kok. Di balik desa lah. Ya. Udah selesai yuk, balik desa yuk. Punya rusa juga Pak. Ini juga yang mengelola BUMDes ya. Iya. Ini hanya ikon lah bahasanya ya. Iya. Cuma kedepannya kan memang ini untuk wisata. Tapi ini juga kalau misalnya dikelola dengan bagus, nantinya juga kedepannya karena mahal gitu. Iya, nanti kedepannya kami juga akan melakukan wisata alam juga sana ada. Ini makan Pak. Rusa. Ini kan rencana juga untuk buat kafe. Jadi nanti kolam mungkin renang. Kalau ya ada kolam renang, jadi mungkin kedepannya nanti kalau ada kunjungan ya langsung ke sini. Karena di bawah kan juga ada ruang pertemuan. Gitu. Ya. Bagus. Sebenarnya kan kami dari BUMDes Ribut ingin inilah ya sharing bahasanya. Sharing nanti ini. Jadi ini murni ya BUMDes yang mengelola semua ya. Iya Pak. Iya. Jadi aset tetap punya iya, desa sih memang apa namanya? Kita mengelola nanti juga penyertaan lah kan itu. Nanti kedepannya kan juga ada model apa ya bagi hasil. Iya. Karo boleh dia kamar kecil Belum tersedia. Iya. Dan saya pengurus BUMDesnya mana ya Pak? Ini. Oh oke. Jadi ketuanya Pak Rohim. Ini di sini salah satu tempat yang dikelola BUMDes Pak. Kalau kandang ayam kita punya 4. Ini salah satunya yang di sini. Terus di beda tempat lagi 3. Ini yang kapasitas 2.500 ekor. 2.500. Yang ini kapasitas 2.500 ekor. Oh, dekat berapa? 3.000. 2.900. Gimana? Jenengan udah ada di sana? Mau buat kandangnya udah. Oh, 2.900. Wah, mantap. Kalau untuk awal itu udah lebih dari cukup Pak. Lebih dari cukup. Kalau 2.900 luar biasa. Luar biasa. Karena dulu saya juga awalnya itu punya cuma 1.000. 1.000 di tahun yang sama kita tambah lagi 1.000. Terus akhirnya kita sekarang punya 7.000. Ya. Ini nila Pak. Ini nila juga dikelola BUMDes. Ini kita kondisikan 3 bulan harus panen. 3 bulan harus panen. Kebetulan juga airnya melimpah, cuma lebih dingin. Sebetulnya tidak masalah. Tidak masalah.
itu nanti kan kalau ayam itu kan punya tingkat adaptasi yang bagus, adaptasi yang bagus. Jadi nanti kalau misalnya itu kan ini kan juga ambil dari Malang. Kalau Malang kan Malang, dingin di sana ya. Oh iya. Kulitnya ambil dari Malang. Ya, harus lele. Kadang ada program lele jadi ya sore. Sore cuma kan Karena airnya kurang. banyunya Oh iya. Banyunya gimana? Airnya kurang. satu. Alhamdulillah. Paling cari lokasi Iya, Mas. yang nanti cari lokasi yang Dari lokasi karena apa? Masalahnya kalau tidak pelihara ikan itu sayang. Iya. Sayang karena kalau terhitung-hitung per itu untungnya bisa per 3 bulan bisa sampai 600. Malah ketemunya yang untung ini ya. Iya, kalau misalnya kita modal awal lah 2 juta katakan, itu nanti kita jual bisa dapat 12 juta. Sebenarnya nggak ngapa-ngapain dibiarkan. Iya. Jadi kalau saran saya usahakan yang bawah Upayakan. kolam. Pertama untuk menghindari baunya. Ini kalau nggak ada kolam, baunya kemana-mana. Kemana-mana. Bisa juga di komplain lingkungan. Terus nanti ke ayamnya itu juga kurang sehat. Iya, namanya. Mengurangi tambias saja. Mengurangi tambias. Terus juga kalau ada sinar matahari yang berlebih itu kan bisa di Nah, ini masalah penjualan telurnya kemana? Udah kebenaran PT lokalan saja. kalau cuma produksi masih seminggu 1 ton nggak kena kesulitan. Kalau produksi masih 1 ton itu nggak kena kesulitan. Karena sulit. Nggak. Awal-awal itu memang kita agak kesulitan kalau penjualan, tapi berjalannya waktu ya. Nah, Itu masalah penjualan pemanfaatannya ke orang-orang desa juga. ya kalau ada yang Pemanfaat butuh, juga ya dari misalnya PKK apa itu yang ikut menjual itu tidak. enggak. Langsung Tapi kalau tumbuh. misalnya memungkinkan mereka mau ya monggo gitu, monggo silakan saja gitu. Ini biasanya masih kebutuhan untuk warung-warung kecil, untuk para apa ya yang bikin roti gitu. Nah sisanya itu baru kita jual keluar, Pak. Terus masalah penjualan terendah itu masih nutup. Harga terendah. Kalau tak hitung-hitung itu untuk produksi 1 kilogram telur itu kita cuma butuh biaya 14.000. Iya. Ini jalankan saja. 14.000 udah nggak usah lagi itu kalau memang nanti mau ayam jangan saja. Nggak ada ruginya karena apa kita jual di 21.000 aja masih untung, apalagi kalau harga sekarang apalagi ya dengan harga pakan 6.300 kita jual telur harga 21.000 masih untung, apalagi sekarang kan harganya 26 itu aja aplikasi kita kan pakai aplikasi pusaka. Nah kalau harga 26 di aplikasi pusaka itu kan ambil tonase berapapun diambil, asalnya ya tengkulak gitulah. Tapi kalau di luar pasarnya bisa 28. Ini pengaruh kesetresan anu mana? Sini Pengaruh kesetresan enggak ya? Mereka pada kawong ya. Kecuali misalnya kayak gini, cuaca lagi panas, tiba-tiba dingin, tapi pengaruhnya nggak begitu besar. Paling 2 atau 3 hari kembali produksi. Normal. Yang bikin stres itu kalau kita telat kasih makan, yang harusnya kasih makan, Otomatis. nggak kasih makan. Iya, manusia biasanya itu. Iya, kayaknya kalau telat makan, apalagi kalau stoknya makan itu berkurang, itu yang lebih stres yang ngasih makan. iya, betul seperti itu. Itu perhitungan yang ini. Iya, jadi diusahakan sehari sebelum makan habis ya itu kita udah. Ready. Tapi ya yang namanya usaha pasti kendala seperti itu pasti kita akan temui Iya, juga. lumrah. Bilalah pas makan habis di bendahara nggak ada uang, telur yang harusnya keluar tidak bisa keluar, ada keterlambatan. Cuma saya sarankan jangan sampai ada keterlambatan seperti itu. Kan
Karena untuk memperbaiki kalau kita sampai terlambat ngasih makan, sekali aja itu untuk mengembalikan ke produksi awal itu paling nggak setengah bulan. Nah, bulan ya. Rugi luar biasa. Ya. Itu kan setengah bulan gue hilang. Bulan ya. Produksinya orang tercapek. Monggo kalau mau ke Nah ini tanya masalah gini. Panjangan tadi kan menghentikan bahwa pertama itu kan 1.000. Iya. Ya. Dari 1.000 itu misalnya untuk ongkos untuk apa itu untuk operasional, biaya operasional. Kalau biaya operasional anak kandang pasti nutup. Tapi di Indonesia mungkin kalau untuk pengurus itu jangan dulu berharap. Artinya berjam dulu lah ya. Saya ya. Tetap berjam Kalau dulu. saya juga lebih dari 2 tahun tenaga sukarela, artinya belum bisa kecuali di akhir tahun karena kita sudah ada itu anggarannya sudah diperdeskan. Jadi yang 20% dari keuntungan itu menjadi hak pengurus, yang 35% untuk ke PAD, yang 35% untuk penambahan modal, yang 10% lagi untuk kegiatan sosial. Jadi paling yang saya harapkan waktu itu yang diharapkan pengurus yang 20% itu dari keuntungan. Tapi kalau itu sudah dijalankan ya lumayan lah. Kerja ya Iya. ada upahnya. Iya. Tapi kalau saya yakin misalnya ayam lah, apalagi populasinya 2019 udah bisa. Langsung ya. Bisa. Langsung Bisa ya. cover lah bahasanya gitu. Ini enggak terlalu sempit apa mau ukuran 3 ini? Satu ini kan Ini untuk kemarin kan untuk mengantisipasi bukan yang mati jadi gitu. pindah gitu. Tapi ternyata kematiannya alhamdulillah enggak itu Nggak jadi ada ya. masih tetap aja. Sebenarnya 2 ya satu ini. Satu ini Pak ya. Harusnya 2 Pak. Dua. Dua. Ini lagi perempuan apa? Enggak ada lagi. Ini perempuan semua Pak. Betin. Kalau nanti jadi yang 2.900 itu anak kandang diusahakan di sini Standby ya. standby terus. Ya sih udah bikin itulah kayak gudang udah bikin Ya, kantor lah bahasanya itu. bagus Pak, Untuk tempat itu kayak seperti luar biasa Pak, luar biasa. dan Jadi ini kan kalau yang bulat baru datang minimal diaduk-aduk itu kan 8 kali Pak. ininya Ngaduk ini kalau udah Nah, ya, makanan ini. gitu diaduk. Kalau Biar yang udah respon, dewa, ya. iya, kalau yang udah dewasa seperti ini cukup 4 kali. oh gitu. Ini kalau nggak diaduk tetap cara respon makannya kurang gitu Pak? Iya, kurang. Gitu. Nanti setelah diaduk itu nanti makan lagi Pak. Oh gitu ya. Dikira dikasih anyar ya. Dibuatin gitu. Sos pokoknya kayak lah. Niru. Tapi ini kan sebelumnya udah Belum pernah wong anu belum Iya. Ya monggo Di kambing. yang kira-kira iya. mau ditanyakan masalah apa. Terus perlistrikan maksudnya. Listrikan mengaruhi nggak? Listrikan Gimana? cahaya. Sebetulnya Ketika malam hari itu kan ketika malam hari itu harus ada waktu-waktu tertentu dimatikan Pak. oh, itu. Dimatikan, nanti hidup kembali, hidup lagi. Nanti jadi ayam itu dikasih waktu untuk istirahat. Oh gitu ya. Tetap ada jedanya. Iya. Nanti begitu lampu dinyalakan lagi, makan lagi. Ini ngambil telurnya berarti ada waktu kapan? Kalau memungkinkan itu secepat mungkin. Biasanya itu telur udah produksi udah lumayan itu kan sekitar jam 8 ya. Ya anak kandang sudah ngasih makan, sudah bersih-bersih tempat minum, itu langsung diambil telurnya. Nah, kenapa diambil lebih awal? Itu untuk menghindari kotor, Mbak. Kalau terlalu lama,
itu nanti kena kotoran ayam. Nah, kita kan juga repot membersihkan Bersih. lagi. Nah, apalagi kalau misalnya sing nimbangi nggak teliti, kadang-kadang kan langsung dikirim ke pedagang itu. Akhirnya juga memberikan kesan yang kurang baik. Kan itu maksimal pengambilan telur. Enggak juga sih. Tapi pokoknya ketika ayam sudah dikasih makan, sudah dibersihkan, begitu Langsung selesai diambil. anak-anak menyelesaikan pekerjaan itu, selanjutnya diambil. Berarti di sini maksimalnya jam berapa maksimal? Kalau kalau di sini jam maksimal jam 8. Iya, itu jam misalnya awal kita ngasih pakan jam 8 pagi, sore jam 3. Itu selanjutnya seperti itu terus. Paling ada jeda, misalnya karena ada urusan yang lain, sudahlah jam 9, tapi jangan mundur lagi. Pagi jam 8, sore jam 3. Nggak, Kadang-kadang. sementing jangan ditinggalkan. Iya. Iya. Nah, nanti kan pilih lokasi kandang yang kira-kira sirkulasi udaranya itu Iya, bagus, dapat sinar juga. Sebenarnya cukup ya. Bahasa sana apa, tenggar Tenggar, apa ya? tenggar. Ya. Jadi usahakan yang dapat sinar matahari. Terus air juga harus diperhatikan, yang tidak bau, tidak berwarna dan tidak berasa. Ini berapa ganti berapa nih? Apa memang ini yang ngalir? Apa? Airnya yang minum? Ini kan pagi sore dibersihkan. Oh, dibersihkan. Ya, Tetap diganti ya. airnya. Usahakan nanti juga harus ada kolamnya, Pak. Karena sayang. Iya. Kalau nggak ada kolamnya sayang. Kolamnya sayang. Tapi paling kalau air itu ya susah ya pakai itu kan paling pakai sumur misalkan pompa itu loh. Ini nggak masalah ya. Ya nggak masalah. Iya, Tapi kan bener nanti pembengkaknya dibiaya. Iya, prosesnya gitu. Listrik nggak apa-apa. Susahnya gitu memang. Itu tempatnya itu sih di agak bukit, jadi air itu susah. Adanya di situ. Memang sekarang kurang planning juga sih. Hubungannya kalau kedepannya ada air, harus ada air ini. Di sini kan kebetulan itu ya Pak, karena sumber air. Melimpah. Kalau itu kan kalau dari kandangnya rencananya ini jauh dari lingkungan. Jadi kan sumber airnya Kalau tempat lain, misalnya, Terus kita alam di situ. oke lah. Nanti sambil berjalan pasti ada jalan keluarnya. Kalau nggak ya apa nanti yang bisa mengurai yang bawahnya kan bisa. Iya. Bisa dibuat model markot apa ya itu tempat makan itu kan bisa. Di bau cuma bau. berarti ayamnya produksi berapa tahun masih bisa Umur ayam 2 tahun. Iya. Berarti kalau 1 tahun kan 52 minggu ya. 52 per 104 minggu. Tapi idealnya seperti itu. Cuma kadang-kadang karena faktor lain ya ada yang lebih dari 104 minggu, kadang ada yang kurang. Nah, kalau misalnya dihitung-hitung masih tetap menguntungkan ya dipertahankan, tidak apa-apa. dan nanti kalau sudah tidak bisa produksi lemparnya Gampang, bisa hubungi saya. Bisa hubungi saya. Tenang. Gampang gitu. Nanti kalau ada kesulitan telur juga bisa hubungi. Karena saya kebutuhan telur per Kurang minggu ya? 5 ton. Oh, iya. Saya baru Pokoknya produksi hasil ada khawatir. nggak usah khawatir. Yang penting bertelur banyak. Iya. Telur jadi. Iya. Ini kita ambil umur bulat, umur 13 minggu. Soalnya itu. 13 minggu. Jadi pasca bertelur berapa bulan? Pas artinya dari pembibitan pertama sampai ke Bertelur. produksi telur. Produksi umur 21 minggu atau 20 minggu aja itu sudah berproduksi. Oh, itu. Kalau istilah di sini tuh Montseri, Mau dari tapi belum Maksimal, maksimal, ya. gitu. Nah, umur segitu itu baru cukup untuk menghidupi dirinya sendiri. Oh Pak. iya. Telur yang produksi telur dijual hanya cukup untuk beli pakan. Tapi ketika umur 25 minggu itu produksi kita harus punya target. 95% harus Pesan.
Pak mau tanya nih. Ya. Ini kadang-kadang produksi telur, ini kan ada yang kecil, ada yang besar. Semusim itu bisa kecil semua, besar semua. Terus ada yang lembek terus. Nah itu kendalanya di apa? Pakan, Pak. Kandungan pakan. Pakan. Nah, Pakan. terus masalah pakan. Tapi selama saya apa ya ini mengelola ini belum pernah ada kejadian seperti itu, Pak. Iya. Belum pernah ada kejadian seperti artinya dalam populasi itu telurnya kecil semua atau besar semua enggak pernah. Paling ada 1-2 itu nanti pun kembali normal dengan sendirinya. Jadi kalau masih cuma dijumpai 1 atau 2 gitu udah anggap saja ada masalah. Terus masalah penyediaan pakan, Panjanan itu berarti ngaduk sendiri. Iya. Ya, itu lebih efektif daripada beli. Lebih murah. Lebih murah. Lebih murah. Iya. Terus pengadaan jagungnya dari mana? Belinya? Dari sini juga. Jagung kuning? Iya, dari sini aja. Dari sini aja. Nanti kan sambil berjalan sambil belajar. Jadi ada kita nggak bakalan kesulitan. Nah, saya sarankan ketika umur 13 minggu sampai umur 18 minggu itu kita pakai pakan pabrikan aja. Kalau beritakan Kita pakai pakan pabrikan aja. Nanti di umur 18 minggu biasanya saya akan ganti pakan itu ketika produksi telur udah 5%, Pak. 5% dari populasi. ya, ini kan rencananya itu kan mau ambil yang 1 bulan langsung produksi. Karena kita tidak bisa mengkondisikan dari awal. Lebih bagus kita ambil yang 13 minggu. Kita bisa mengkondisikan Penyesuaiannya, adaptasinya. satu minggu 25 minggu berarti 21 minggu ya. Nah itu berat ayamnya juga paling enggak udah 1,8. 1,8 harus membeli ya. Iya. Ini baru datang ini berat badannya 1,2, 1,1 minimal 1 kilo. Nah ketika umur udah 25 minggu kita sampel, Pak. Sampel ambil apa itu kita timbang satu-satu. Nah ketika kita jumpai ayam yang berat badannya kurang dari 1,8 itu kasih makannya tambah lagi. Itu jadi resiko pecah di perjalanan itu besar. Nah kalau telur itu kan sebetulnya butuh perlakuan yang khusus. Kalau sampai pecah, nah itu baunya udah kemana-mana. Jadi kalau sebisa mungkin itu kita hindari telur yang pecah. Itu dimasukkan. Kalau misalnya ayam udah umur 2 tahun, tapi perawatan dari awal bagus, masih produksi ya jangan gitu. Lihat-lihat. Kalau dihitung masih nyetut gitu. Nah, kita lihat juga dulu pasar di luar. Ketika harga tinggi, soalnya pas produksi telur udah mepet-mepet, kayak untungnya sedikit, dilepas aja. Karena gini, kalau ayam akhir lagi di luar lagi mahal, harga bulat malah turun. Harga bulatnya rendah. Jadi ketika diganti semua, udah dilepas semua, nanti kita tambah, mau mulai kita tambahnya sudah sedikit. Ayam barunya. Kita pertahankan. Iya, kadang-kadang kalau saya itu kalau udah mepet-mepet, udah hampir akhir, biasa sortir. Saya pisah, nanti yang udah nggak bertelur dijual dulu. Kalau penjualan akhiran itu sampai berapa? Kurang lebih 50-40 ya? Apa enggak nyampe? Apanya? Per ekor nggak sampai, Pak. Karena harga tertinggi kan di kita 22.000. 22.000. Kadang juga 9.000. Itu nggak kasih. Biasanya Nasi makannya saat ini ya. Yang doanya langsung. Iya. Cuma kan ada perhitungan. Itu nanti kan anak-anak kan rajin digoreng gini loh.
Kalau misalnya ayam udah nggak mau makan, digoreng lagi, dibalik lagi, itu nanti makan lagi. Pokoknya diusahakan pagi-pagi ini udah bersih. Habis. Itu berarti bagus. Nah, kalau sampai nafsu makan berkurang, itu juga bisa jadi pengaruh dari air minum yang kurang. Kalau bau apa, zat besinya terlalu tinggi, itu karena pernah Pak, saya ada kandang satu, itu produksinya turun Pak. Nah setelah saya amati, kok airnya kurang bagus, tak bersihkan. Sementara saya beri air galon dulu untuk dicoba. Ganti 1 minggu, belikan galon air galon. Produksi naik Pak. Oh, jadi kesimpulannya ini sangat berpengaruh airnya. Asa air sangat berpengaruh. Kadang-kadang yang kita abaikan itu hal-hal yang kecil seperti itu. Misalnya, contohnya ya sirkulasi udara nggak bagus, kita abaikan yang masalah itu. Air kurang bagus kita abaikan. Nah, kadang-kadang peternak itu justru larinya, wah ini obat, loh, itu pasti. Coba jangan komunikasi dengan pedagang obat. Ayam saya harus beli obat ini, pasti solusinya. Nggak ada solusi yang lain. Kalau saya selama beternak ini nggak pernah beli obat, kecuali vaksin. Nggak pernah kasih vitamin. Karena apa? Saya udah ini, artinya gini, konsentrat jagung dan dedak saja sudah cukup. Vitaminnya udah cukup. Ngapain kita tambah lagi? Kayak gitu. Memiliki alam, makanya alam secara kebutuhan nutrisi kan itu kan alam. Nah ini membersihkannya itu tiap hari, tiap pagi, kalau pagi sore. Harusnya disikat, harusnya ini nggak ada yang kayak gini. Lumut. Satu kandang ini berapa ribu? 2.500. Ini 2.500. Saya punya kandang satu lagi 2.500, tapi masih baru. Ini kalau populasi itu untuk menentukan populasi lele, ya, itu biasanya saya sesuaikan dengan populasi ayam. Kalau ayam 1.000, 4.000. Gitu. Kalau misalnya nanti di sana 2.900 ya 12.000 lah. Ini panen lelenya berapa bulan Pak? 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan panen total apa disortir? Total ya? Total Dari aja bisa lagi ya. Lalu repot lah ya. Kalau alhamdulillah ya. Iya, 3 bulan ya. Ibaratnya itu lele kan kagetan. Iya. Kadang-kadang nggak diperhitungkan tapi malah lumayan. Iya. Jadi kalau saya yang 35, 20, 10 untuk sosial itu kita pipil aja. Ini Pak, misalnya kan ini kan 2.400 ya, sama yang kita mau merawat misalnya 10 atau 20 tetap sama perawatannya. Maksudnya kayak jadwalnya, misalnya pengambilan telur, terus kemudian memberikan pakan itu sama. Maksudnya misalnya pelihara 10 ekor gitu. Misalnya Di rumah gitu. 20 ekor apa 15 ekor Iya. gitu, tetap sama kan? Iya. Perawatannya sama Jadwal yang ngasih ribuan. makan, Iya. jadwal ngambil ini hasil gitu. Tapi kalau mau saya di rumah ya idealnya 200 Pak. Subur pisan bisa 500. Karena merawat 200 sama merawat 20 itu waktunya sama. Sama. Kita nggak bisa misalnya kasih makan untuk 3 hari sekalian gitu, Iya, nggak nggak bisa, bisa, nggak ya. bisa. Karena apa? Seperti juga manusia sebetulnya ayam itu kalau misalnya ngasih makan mipil ya, itu kan sama aja kita misalnya baru nanak nasi masih anget, nasinya anget, sayurnya juga anget, kan kita juga enak kan? Tapi kalau misalnya udah payu gitu kan kurang. Oh ya Pak, airnya seberapa? Pagi ngasihnya Secukupnya aja, secukupnya. Iya. Tapi di sini asal nggak tumpah nggak masalah. Iya. makan juga kayak gitu. Makan udah dihitung, Mbak. Harus dihitung, ditakar.
jadi setiap ekor ayam itu 120 gram. Ini kan satu kandang isinya 2 ya. Iya. Berarti 2 kali lipat taruh sini. Kita rata aja, Oh, harus iya itu. rata aja. Oh iya iya. Rata aja. Oh, Rata. program dikalikan isinya ayam berapa? Iya. Iya iya. Tapi nanti kalau misalnya anak kandang udah terbiasa, apa ya, udah bisa kira-kira lah gitu. Artinya target sekian, misalnya 120 per 1000 ekor 120 kilo. Kadang-kadang ada yang memberikan pagi itu 40 kilo, sorenya 60. Karena ada suka, maksudnya gini, untuk sarapan aja. Malam kan waktunya panjang. Di sini telurnya gede-gede ya Pak. Telur biasa kan ada yang untuk apa namanya market ini ya telur larinya kemana Pak? Gak usah bingung. Yang penting gua Misal kita kan kita kan di kampung kalau mengupayakan apapun, kegiatan apapun kan bentur dengan marketing, ya kan. Nah kalau di sini Pak gimana Pak? nanti kalau terbentur marketing hubungi saya. Oh. Malah nanti kalau di teguran langsung berapa ya Mbak? Langsung 2.900. 2.900 berarti katakan bisa 2 kintal sehari. 2 kintal. Jumlah pengurus BUMDesnya berapa orang Pak? Kalau di sini kan cuma saya, bendahara, sekretaris, terus ada pengawas 2, 7 orang. Terjun langsung di sini atau Kalau ada yang karyawan lain? anak kandang banyak. Oh iya. Banyak. 2.400 berapa orang ini Pak? Satu orang. Cuma 1 orang Pak dari 2.400 ini. 2.500 satu orang. 2,5 juta. Kita ngasih honor ke anak kandang itu disesuaikan dengan populasi. Kalau populasinya 1.000 kita kasih 1 juta. Kalau yang 1.500 kita kasih 1 juta. Berarti untuk yang membersihkan kandang, ngasih pakan, ngasih minum itu berarti cukup 1 orang. Satu orang. Ngambil telur. Ngambil telur termasuk ngambil telur, termasuk nimbang. Oh termasuk nimbang. Nimbang. Oh itu kerjanya berapa jam kira-kira kalau pagi jam 8 sampai jam berapa? Itu tergantung jadwal. kemampuannya anak kandang saja. Tapi diusahakan jam 11 itu sudah tidak ada aktivitas di kandang. Jadi kita kasih kesempatan ayam itu untuk istirahat. Iya. Pengambilan telur berapa kali sehari Pak? 2 kali. Jam berapa? Kalau jam segini kan sudah rata ya, Iya. sudah rata, udah banyak ya. Nanti sore Waktunya. juga kadang-kadang ada yang muncul lagi, diambil lagi. Nah kalau di sini itu setiap butir juga dihitung. Oh. Misalnya setiap hari itu ada laporan dari anak kandang. Iya. Ini produksi hari ini kandang Iya. telur sekian, jadi sekian kilo, terus yang rusak Iya. berapa, sisanya berapa. Ini juga terlihat juga ya Pak, misalnya 1 ruang ini kan isinya 2, berarti nanti bisa dihitung kan ketika 2 ekor 1 ruangan ini isinya hanya 1, oh berarti yang Iya. 1 belum kayak gitu ya Pak ya? Belum telur. Tapi kan tidak mungkin semuanya bertelur. Tapi bagus itu 95% itu sudah. Ya Pak, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kami bisa. Harus bisa. Iya, Harus bismillah bisa. ya. Apalagi dulu saya awalnya Iya. 1.000, apalagi sekarang jenengan bisa mengelola 2.900 Iya. rencana kan. 2.900. Udah luar biasa. Bertelur ya. 1 hari luar biasa itu. Cukup Mas? Sudah cukup. Kalau yang isinya 1 ini kenapa ini Pak? Tadi saya mau nanyanya. Berarti mati. Oh iya. Saya kira ini karena isinya 1 terus tadi rata-rata saya lihat nggak ada telurnya gitu. Apakah ini juga bentuk dari apa nanti masuk kembangnya hasil gitu? Bukan. Kemungkinan belum bertelur. Oh, iya. Karena sebagian ayam juga bertelurnya sampai siang. Gitu. Faktor kematian itu karena Biasanya tarung, kanibal kan. Ini ayam itu kanibal. Kemungkinan ya Pak ya. Kalau kematian itu kecil sekali. Ketika kita perawatannya bagus, itu juga
angka kematian kecil. Ini juga belum banyak yang Sudah tanya cerita. Ini nanti langsung bagian saya kepala unit. kalau tapi udah punya itu ya, tenaga yang di kandang udah punya Belum. Itu kita juga harus mencari ilmunya dulu. Sehingga nanti setelah tahu ilmunya kita sebuah perlindungan. Ayo mau istilahnya menanyakan itu berapa sih awal Desa Purwasaba itu mengelola ayam petelur, jumlah berapa, apa langsung sebesar ini, apa istilahnya meniti dari katakanlah dari nolnya berapa? Ya, tentang berarti cabang-cabang usaha ya. Untuk usaha-usaha yang ada di BUMDes Desa Purwasaba ada beberapa hal ya. Ada ayam, ada peternakan sapi, ada usaha APK atau fotokopi yang ada di balai desa. Nah, tentang kaitannya ayam yang nantinya akan diterapkan ya untuk di BUMDes dari desa mana Pak? Desa Petuguran. Desa Petuguran, Punggelan ya, tentang ayam. Ini memang ayam itu untuk waktu-waktu sekarang itu lagi bagus-bagusnya ya, karena harga telurnya juga stabil, minimal itu ya rata-rata 20.000 per kilo. Untuk pakannya itu dibuat rata-rata itu sekarang 6.300-an. Ini ketika nanti ada rumus-rumus secara khusus ya tentang kaitannya dengan usaha. Nah, awal mula untuk penyertaan modal dari pemerintah desa, kita diberi dana dari pemerintah desa itu untuk ternak ayam 1.000 ekor. 1.000 ekor, pertama itu ada pembuatan kandangnya untuk kapasitas 1.000 ekor, kemudian ayamnya, kemudian pakannya. Nanti ayamnya itu kita pesan ya ke PT yang sudah dipercaya, kemudian pakannya, nanti pakan itu ada dua. Jadi kita sebelum ayam itu bertelur kita pesan ke pabrik kan. Kemudian setelah ayam bertelur nanti kita bisa meracik sendiri. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah pakan ayam yang sudah ayam yang kita mengaduk sendiri, ngoplos sendiri ya. Tentang perpaduannya ini, nah ini konsentrat ayam petelur 1 sak itu isinya itu 30 kilo, perbandingan jagung 71,5 kg, patulnya 21,5 kg. Totalnya itu nanti menjadi bahan oplosan sudah jadi 143 kg. Ini perbandingan 1 sak kalau 2 sak ini. Ini formulasi pakan yang memang sudah dibuat dari dokter hewan. Nah, tentang kaitannya manajerial ternak ayam itu memang di Purwasaba itu memang ya masyarakatnya sudah lama untuk peternak ayam dan ada dokter spesialis hewannya. Sehingga kita diberi ini juga kita ada pendampingan dari dokter hewan. Jadi sekecil apapun ketika ada masalah tentang ayam kita selalu evaluasi. Kaitannya dengan ayam itu kan ada 4 sisi ya. Yang pertama, udara di lingkungan kandang itu harus bagus, sirkulasi udara harus jalan angin. Jangan sampai ternak ayam kok di lingkungan tertutup. Nah, kalau ayam seperti ini ya nggak bisa, nanti kasihan ayamnya. Yang kedua itu air. Air ini juga penting, jangan sampai ayam itu minum air yang bau atau ada warnanya atau rasanya enggak itu. Jadi rasa, bau, dan warna itu sangat berpengaruh terhadap ayam. Karena ayam yang minum air enggak sehat nanti berimbas ke makan. Pakannya enggak semangat, nanti telurnya juga akan berkurang. Gitu. Kemudian pakan, pakan juga pengaruh juga. Nah, ini harus tahu tentang kadar air dari katul, kadar air dari jagung, karena itu nanti berpengaruh. Misalkan pakan itu di suatu minggu disiapkan, nanti jamuran dan lain-lain, jadi ada aturan semuanya. Itu yang ketiga, pakan ya. Nah, itu untuk istilahnya membuat greget atau semangat untuk wilayah kami, sehingga kami itu nanti bisa lebih, karena ini ada sebuah pancingan, ada sebuah respon yang luar biasa. Itu kami kan
belum tahu seberapa sih feed cost-nya untuk pakan dari misalnya untuk 1 kilo Ya. menghasilkan 1 kilo telur itu berapa sih istilahnya hitung-hitung harus biaya yang harus dikeluarkan. Ya. Misalnya 1 kilo tadi Bapak tadi mengatakan harga terendah itu 20.000 atau 21.000. Ya. Itu dengan biaya 1 kilo itu pencapaian untuk mencapai 1 kilo itu berapa ribu Pak? Ya. Untuk pakan ayam itu kita buat ya per kilogram rata-rata racikan itu 6.300. Untuk makan ayam, 1 ekor ayam per hari itu 120 gram. Tinggal dikalikan jumlah ayam. Kalau ini 2.500 berarti 1,2 on atau 120 gram dikali 2.500 dikali 1 bulan. Nanti ketemunya telur pendapatan telur berapa? Kalau rata-rata kalau di sini itu bisa mencapai 95%. Dari ayam 2.500 itu 95% itu mendok. Ya, jadi setiap hari bertelur selama 2 tahun. Dari umur 20 minggu sampai umur 90 minggu. Tuh, nanti ada hitung-hitungannya di sini. Ya. Ada rumusnya ya, rumusnya. Kertas kan Ya. harus ada. Ya. Ini juga Pak, nah itu sudah ada hitung-hitungannya. Kalau hitung-hitungan dari saya itu Pak, untuk penjualan di angka 20.790 itu sudah menguntungkan. Ya. Untuk 1 kilonya untung berapa? Kurang lebihnya. Kalau misalnya itu kan terendah 20.000. 20.000 itu penjualan minimal. Minimal yang penjualan terendah. Yang terendah Yang terendah. itu sudah artinya Untung sekitar berapa? untuk anak kandang itu udah terbayar dan sebagainya. Operasional semua udah tertutup itu penjualannya segitu. Gitu. Nah, ketika kita bisa jual lebih dari angka itu udah sebuah keuntungan. Anugerah. berlipat-lipat. Iya, iya. Berlipat-lipat. Terima kasih pokoknya untuk keteguran saya harapkan semangat untuk bumdesnya dan kita alhamdulillah sudah sampai sini ngasih ilmu semoga bermanfaat Pak. Nanti kita juga enggak sehabis ini lepas hubungan enggak Pak. Saya minta untuk misalnya kami di keteguran nanti membutuhkan suatu ilmu yang harus kami pertanyakan, saya harapkan panjenengan siap memberikan gitu. Siap. Oke. Terima kasih. Mungkin gitu aja dulu Pak. Untuk mungkin menuju yang lain. Ya, kita Assalamualaikum lanjut. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tanggung jawab anak kandang itu dari bersihkan kandang, ngasih makan, mungut telur, sampai nimbang. Itu udah tanggung jawab. Makanya kadang-kadang kalau misalnya udah dua anak si dan gede ngerewangi, ngerewangi ngambil. Tapi kalau misalnya nanti jadi usaha bener-bener dikasih di anak kandang itu harus Tahu. iya dikasih pemahaman sebanyak-banyaknya, jangan sampai menyepelekan. Oh, ayam dikasih makan jam 9 aja nggak apa-apa, dikasih 100. Oh ya waktu makan Pagi jam 8 gitu ya Pak. Tapi jam 7 biasanya udah di sini. Ya. Udah di sini udah di kandang. Kalau sore ini jam berapa? Jam 3. Jam 3. Jadi jam 11 siang itu sudah tidak ada aktivitas di sini Pak. Ya. Sudah nggak ada aktivitas di sini. Nanti ayam itu dikasih kesempatan untuk istirahat dulu. Oh iya. Jam 3 datang lagi, kasih makan, ngambil sisa telur. Ya. Terus masalah itu apa ngasih makan berarti dari asumsi 1,2 on, 1,2 on itu berarti ibaratnya dibagi 2. Oh iya. Terus masalah penerangan itu ngaruh nggak? Kita harusnya pakai yang ini, yang apa? Neon, Bukan lampu kayak gini, tapi Iya. yang warnanya kuning. kuning, Kuning. lampu kerja. Lampu kerja, iya. Bohlam apa ya? Iya, Jangan iya, yang putih. loh. yang putih. Ya. Karena kalau terlalu terang malah kanibal, Pak. Oh iya. Itu tanya anak kandangnya. Ini anak kandangnya Oh. kanibal. Ya. Kematian paling banyak itu karena kanibal, Pak. Ya. Jadi ini Ya dicocoki. Lah, Ini kan udah dipotong Pak. ya.
Terus masalah pengelolaan pekerjaan ini kan kayaknya saya lihat kayaknya BPD juga ikut kerja apa gitu. Apa itu di mana itu seperti Ya situasi banget. sebetulnya nggak ada itu sih Pak. Ya kalau misalnya BPD kebetulan BPD-nya itu Ada memang yang dari mau. dulu juga dari awal udah ngurus saya, jadi kita bekerja. Ya. Karena paham Iya. Punya kemampuan. ini Tapi udah kan- pengalaman beberapa tahun gitu Pak. Ya. Pernah sendiri dan ngurus orang. Ini ngurus kulit dari masih kecil Ya. udah biasa. Jadi ketika ada ini secara naluri udah paham Iya. ini Pak sama masing-masing ayam. udah paham Iya, gitu. Iya, iya. Kayaknya seperti itu. Artinya ini Pak, udah menyatu, Ya, menyatu. gitu sama ayam. Memang ya setiap sebuah pekerjaan kalau itu diiringi dengan hati, Iya. ya insya Allah banyak yang sukses lah. Ini kalau kita jumpai telur yang kayak gini, Iya. ditanya apal itu. Yang Telur sebelah mana? mana apal itu? Itu udah paham Iya, iya. pasti. Kayak gini dong di karena kayak ujung misalnya Iya, gitu. iya. Itu udah hafal Pak. Kalau yang maksudnya sudah ini loh Pak, Iya. sudah apa? Wis menyatu dengan ayam, paham. Feelingnya Udah willingnya udah dapet. Udah mogok pemberi konflik. Udah. ya Pak Sono. Itu maning. Kandangan iki bae Pak. Kalau masalah pembagian hasil, ini BUMDes. Mhm. BUMDes dikhususkan karena nanti hasil misalnya 1 juta. 1 juta itu kalau sini menggunakan seperti apa? Pembagian hasil ke Pemdesnya berapa? Itu nanti Urusnya. itu kan kebijakan. Kalau itu aturan seperti itu nggak ada aturan. Nggak ada itunya, aturan ya? Pak. Nggak ada bakunya. Ya. Itu hasil musyawarah dari BPD Ya. dan pemerintah desa dituangkan dalam Perdes. Kita di BUMDes itu hanya melaksanakan persentase ada 30% untuk Pemdes, 30% untuk perawatan, modal, ya, modal ya. 20% untuk operasional, 10% untuk sosial. Ya. Itu tergantung dari hasil musyawarah. Iya, iya. Ya paling tidak walaupun itu nggak ada aturan baku dan nanti kita bisa Punya gambaran. Pak. Iya. Punya gambaran. istilahnya punya gambaran gitu. Kan karena ini barang baru menurut kami di Desa Petuguran itu kan Tapi penting. awal 2019 sih luar biasa banget Pak. Awal-awal Pahit. itu operasionalnya yang harus dipertinggi supaya nanti Iya. benar-benar jalan. Iya. Mungkin yang masukan ke Ya, itu kan bagian dari kecil dulu, teknik ya. Atau penambahan modalnya diperkecil karena masih begitu. Masih baru. Ya, itu kan teknik. Itu kalau di saya itu yang 10% untuk sosial. Ya. Kadang kan lingkungan kesini Ya, pada ya. kasih aja yang Oke. pecah gitu, yang agak Ya. goreng. Itu Gue seneng masuk yang 10% itu. yang 10%. Hmm. Terus kadang saya dulu bagi ke sekolahan Pak. Iya. Bulan ini kasih 1 peti. Oh, iya. Nanti berikutnya SD ini muter terus Pak. Nyalon lurah orang motor. Iya. Gue elektrik gue di Iya. lapangan nyalon lurah orang motor. Ya modal Anda diwai Walah. kayaknya kurang seperak kan ora karon jenengan ora ya. Itu seperti itu. Iya. Jadi tersiasati seperti itu. Hmm. Tapi kasih 1 peti. Wow, kalau 1 peti anak sekolah kok seneng Terus, ya. banget Pak. bawa pulang nanti orang tuanya cerita Iya. dari Oke. BUMDes. Iya. Ya termasuk itu ketahanan pangan kan ya, andai kan masuk itu kan untuk kayak gitu kan bagus juga. Itu diperbolehkan juga. Ya malah itu ada sebuah ide juga. Seperti itu. Karena digilir aja setiap RT. iya, Kalau dulu kita pernah punya itu ya Pak. Pernah punya usulan seperti itu. per RT. Saya sebetulnya kepengennya RT itu ada sebuah peningkatan lah. Wong RT kakur takon itu remek terus bukan rakun tetangga tapi remek terus. Iya. Itu RT.
tempatnya Paidon ini RT. Balik. Kalau ini ada izinnya. Kalau saya punya izin, Iya. izin tangan. Kalau punya lagi bisa lah. Tapi takut juga lah. Walaupun itu nggak disembelih, padahal itu dipelihara lah. Kalau apa ketuburan di mana sih, Pak? Petuguran dari Bondolharjo, Wonodadi, Bondolharjo, mentok pertigaan Balai Desa Bondolharjo, ambil kanan. Itu petuguran. Bondolharjo berarti lewat desa Bondolharjo. Iya, lewat. Yang naik terus. Iya, yang naik terus. Tangkisan. Yang arah Gunung Biana. Bukan. Kalau Gunung Biana kan ke Madukara berarti. Iya. Itu masih naik terus ya? Masih naik. Ya DPL 500 lah. Kalau saya seringnya beli di Duren. Oh iya, di Bundaran itu naik lagi. Oh, Kalau Duren ya di Bundaran berarti. Bondolharjo. Iya, Bondolharjo naik. Saya senangnya kan aku orang Lombok, Pak. Ya. Nah, situ. Kalau Pak Kades juga langganan di situ, Iya. Pak. Kalau Pak Kades malah beli Duren itu nggak pernah itu, Pak. Nggak pernah Cuma telepon maringan, aja. Pak. Telepon, ditulis, meneh. Ya, tempatnya Oh, iya bener daerah gunung, Pak. ya. Nah, itu kan Dari kuburan ini setelah datang ke pembahasan ini seperti apa, Pak? ya di sini lagi menjadi lebih semangat lah, karena di sini kan menggali edukasi lah. Kita menjadi karena tahu bahwa melihara ayam itu ada untungnya. Nah, setelah tahu itu menjadi lebih semangat, dan harapan kami itu semua perangkat anggota BPD dan BUMDes itu ikut, ya hampir ikut semua. Setelah itu nanti kalau menentukan sebuah kebijakan, karena mereka itu sudah tahu semua dan tahu hasilnya seperti apa di Purwasaba, itu kan kita menjadi lebih enak musyawarah. Nah, kalau musyawarah kalau dengan orang yang nggak tahu kan susah. Nggih ya nggak kepanggih, ya, menolak juga karena iri. Nah, ini kan karena sudah tahu kan, misalnya mau melangkah ke arah ini kan sudah tahu semua kan, sehingga kita Sudah ada satu kata sepakat gitu. Sudah ada dasarnya, Itu Pak. iya, itu hasil dari pengalaman kami serombongan itu berkunjung ke sini ya seperti itu. Nanti di istilahnya dijalankan di desa kami dengan harapan bisa menjadi hasil seperti apa yang diraih di Purwasaba ini. Ya, itu Support dari BUMDes Purwasaba untuk teman-temannya di bilang. Oke, jadi saya harapkan benar-benar dikelola dengan bagus, ya. karena sudah tak kasih hitung-hitungannya, risikonya seperti apa, terus profitnya per bulan seperti apa. Bisa pesannya ya dilaksanakan, dikelola sebaik mungkin, mudah-mudahan sukses. Ya, amin amin Pak. Terima kasih atas wejangan panjenengan dari BUMDes Desa Purwasaba. Kami terima kasih sekali, dan tidak lupa doanya semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi panjenengan yang di sini semoga semakin sukses, semakin makmur membawa masyarakat di Desa Purwasaba. Terima kasih. Tapi sudah pasti karena peningkatan di sini gue. Adik masuk sana biar dingin. Ya adik masuk. Ya, awas motor.
ini. Aku mau ayam apa? Oke, niatnya. Ini apa? Kena matahari dari situ kok. Mana? Orang berapa? Guys, nanti motor di balai desa lah. Yo. Mana sih, Pak? Udah selesai yo, balai desa yo.